Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Firdaus, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar, kecil tak disebutkan nama, besar tak dipanggilkan gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dijanjikan Rasul dalam sebuah hadis beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaika wa zakarahumullah fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Di situ mereka membacakan kitab Allah, lalu mereka mentadarus atau menjelaskannya. Illa nazalat alaihimus sakinah, pastilah turun ketenangan di hati mereka. Wa ghashiyatuhumur rahmah, mereka dipandang dengan penuh kasih sayang. Wa hafatsumul malaikah, tempat mereka penuh dengan para malaikat. Wa zakarahumullah fi man indah, nama mereka sedang disebut-sebut oleh Allah di sisinya di antara para malaikat. Apatah lagi kita mau solat subuh secara berjamaah. Man sholla subha fi jama'atin faka'annama sholla laila kullahu. Siapa yang ikut solat subuh secara berjamaah, kata Rasul, pahalanya seakan-akan ia solat sepanjang malam, 12 jam itu. Man sholla subha fahuwa zimatillah. Siapa yang subuh berjamaah hidupnya dalam jaminan Allah. Man sholla bardaini dakhalal jannah. Ikut solat subuh berdingin-dingin akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Man sholla subha, ikut solat subuh, thumma qa'ada, duduk dia sejenak. Inilah sekarang ini soal bagaimana duduk tergantung kondisi dan keberuntungan. Menjulurkan kaki anggap asam urat saja. Saya pun besok mengalaminya, Pak. Kemarin asam urat saya tinggi karena sering keluar daerah, makan daging, makan telur, makan ini dan itu, naik 8,3. Jadi soal bagaimana duduk tergantung kondisi awak, dan saya memaklumi itu. Dan keberuntungan yang duluan menyandar, alhamdulillah. Tapi kalau bisa tolong diprioritaskan kepada yang agak lebih tua, Pak. Kalau muda jangan menyandar ya, Le. Ada masanya awak menyandar. Kau muda menyandar, tua menyandar juga, Pak. Thumma qa'ada, tapi duduknya yazkurullah, mengingat Allah. Tak mesti mulut kita berkomat kamit sehingga nampak kawan kiri. Hati cukup. Yang lebih bagus itu diam, fokus, tertib, teratur dan tengok ke ustaz. Hadir salah satu di majelis ilmu ini, nama majelis zikir, itu bagian dari zikir, Pak. Duduk di dalam majelis zikir bagian dari zikir. Syaratnya tengok ke ustaz, sekali-kali anggukkan kepala. Walaupun angguk kepala tidak syarat duduk di sebuah majelis ilmu, tapi menunjukkan kita mengamalkan satu hadis Rasul, yasiru wala tu'ashiru, basiru wala tunafiru.
Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Salah satu cara mengembirakan orang yaitu menengok ke ustaz dengan baik, anggukkan kepala. Sonang hati ustaz tu Pak. Percayalah karena ambo ustaz. Jangan ditakut-takuti dengan mata kita yang tersuruk jauh ke dalam. Takut kami menengoknya Pak. Hilang bahan ceramah libatnya. Duduk dalam majlis ilmu. Yazkurullah hatta tatslu'a syamsu, sampai terbitnya matahari. 5:53. Iya Pak. Thumma sholla raka'ataini, lalu dia solat 2 rakaat. Apa yang didapat? Kanat lahu hajatin wal umratin tamah. Pasti kata Rasul ia dapat pahala semisal. Tidak sama tu Pak. Semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dan umroh. Sempurna. Mudah-mudahan itulah yang awak dapatkan pada subuh ini. Salah satu kewajiban orang beriman yang dipanggil di dalam Al-Quran, memelihara diri dan keluarganya dari azab api neraka. Dijelaskan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kalau saya tak salah ini. Duhai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari azab neraka. Kaum muslimin, kebahagiaan hidup itu tak kala awak mendapat hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Hasanah di akhirat itu digabungkan dengan waqina azaban nar, terhindar dari azab neraka. Dalam sebuah riwayat, Aisyah pernah kedatangan seorang tamu perempuan tua beragama Yahudi. Lalu ia minta bantuan kepada Aisyah. Maka Aisyah pun menyampaikan hajat orang itu, memberinya kemampuan semampunya. Setelah diberi, Yahudi tua itu mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan berdoa, mudah-mudahan Allah memelihara engkau dari azab neraka. Pulanglah Rasulullah lalu Aisyah dari azab kubur. Pulanglah Rasulullah lalu Aisyah menanyakan langsung perkara ini. Ya Rasulullah, memangnya ada azab kubur itu? Kata Rasul, azab kubur itu hak, betul-betul ada. Bahkan Rasul tidak meninggalkan doa di ujung solatnya setelah innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil kubur, sampai ke ujungnya. Jadi boleh awak baca doa ini Pak di akhir dari tahiyat awak. Salah satu doa itu juga adalah waqina azabannar, terhindar dari azab neraka. Bapak Ibu yang berbahagia, Rasulullah menengok langsung azab tersebut. Kalau hari ini awak sedikit tidaklah merasa ngeri dengan azab, walaupun diancam di dalam Al-Quran, mungkin karena awak belum menengok. Beda Bapak Ibu antara menengok sekali dengan mendengar 9 kali. Bapak Ibu bercerita tentang indahnya Monas sampai 9 kali Pak. Lalu orang bertanya, pernah Bapak menengok? Menengok belum, cerita orang begitu. Kata Pak ini, aku kemarin pulang Jakarta sudah menengok. Itu yang 9 kali berhenti itu Pak. Oh, apa pernah pergi? Awak pernah belum pernah pergi? Cuma mendongak. Melihat sekali itu lebih kuat Pak hukumnya daripada mendengar 9 kali. Rasulullah melihat langsung azab tersebut. Kapan itu? Dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya beliau.
Bukankah beliau mengatakan, aku diajak berjalan-jalan menengok ke neraka. Di neraka itulah beliau menengok bentuk-bentuk azab sesuai dengan bentuk dosanya. Justru pandangan pertama yang beliau tengok kami para ustaz ni lah Pak. Iya Pak. Itu makanya Bapak Ibu tidak usah jadi ustaz, cukup saya saja. Kan itu judul film. Beliau menengok ada orang diazab, lidahnya terjulur keluar, lalu datanglah gunting dari api neraka memotong-motong. Awak jangankan dipotong-potong Pak, tergigit saja lidah waktu sedang makan, pedihnya sampai ke hati. Mak, itu tergigit baru Pak. Bagaimana kalau dipotong? Siapa mereka itu? Itulah dia para mubalih. Kan iya Pak. Sebenarnya bukan mubalih saja Pak, termasuk guru, dosen, dan orang yang memberikan nasihat tapi ia tidak mampu mengamalkannya. Ini Pak, termasuk kami para mubalih ini. Solatlah kalian berjamaah ke masjid, sementara ustadznya di rumah solat. Jangan lupa subuh, sementara dia jago jam 7 pagi. Puasa sunat, dia tak pernah berpuasa. Ini besar ini Pak. Termasuk dosa yang lain. Ada orang diikuti dengan api neraka, kemanapun dia pergi, kemanapun dia berlari. Itu siapa tuh Jibril? Itu contoh umat azab umatmu yang durhaka sama orang tua. Orang tua jangan dibilang ayah dan ibu saja Pak. Bapak dan ibu guru gawak, orang tua juga. Bapak dan ibu mertua yang mempercayakan anaknya kepada awak, itu orang tua saja. Kadang-kadang kan ada istilah awak ni, untuk orang tua kau datang, layanilah. Paling-paling juga minta utang duit juga tengok. Itu orang tua awak juga nyatinya Pak. Atau orang yang tua dan lebih tua dari awak, orang yang kita tua kan. Itu azabnya. Banyak lagi azab yang lain. Yang paling mengerikan itu orang yang melolong-lolong minta tolong di dasar neraka. Itu siapa tuh Jibril? Berjalan tanpa kepala. Dijawab oleh Jibril, itu contoh azab umatmu yang sengaja meninggalkan solat. Dia besok berjalan di neraka seperti mayat, seperti bangkai, berjalan tapi tak ada kepalanya. Siapa mereka? Orang yang sengaja meninggalkan solat. Jadi solat itu bagaikan kepala di atas badan. Kalau seandainya Bapak Ibu kurang berinfak, seperti orang tak bertangan, masih bisa hidup. Ya Pak. Kalau seandainya Bapak kurang ikut berjihad di jalan Allah, termasuk saya, seperti orang lumpuh tak berkaki, masih bisa Pak. Kalau mata ini jarang membaca Al-Quran, masih bisa hidup. Buta banyak orang ini. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya meninggalkan solat, seperti orang tak berkepala. Pernah tak Bapak Ibu menengok orang di jalan tak ada kepala, masuknya ke dalam oplet, Assalamualaikum, tak ada kepalanya, lari orang lewatnya Pak. Begitulah azab itu. Dan banyak lagi bentuk-bentuk azab yang lain yang ditampakkan kepada Rasul. Bukti kebenaran bahwa Al-Quran mengatakan ada azab neraka, Rasul menengoknya langsung. Dan sahabat sangat percaya karena yang menceritakan ini orang yang mengalaminya langsung, menengoknya maksud saya. Bapak Ibu, setelah ditengok, maka Rasul memberikan sebuah kesimpulan. Kata Rasul, seringan-ringannya azab neraka itu, dengan berbagai bentuknya lah Pak. Seringan-ringannya azab neraka itu, kata Rasul, seseorang yang disuruh memakai sandal dari api neraka, atau orang yang terpijak, riwayat lain terpijak dia bara neraka itu kecil, atau disuruh memakai sandal dari api neraka. Belum lagi proses pengazabannya itu Pak, digergaji, dipotong segala macam berita itu. Baru disuruh memakai sandal, lalu menggelegaklah otaknya. Sandal paling bawah, otak paling atas menggelegak, konontah lagi yang di bawah otak. Tentu sudah mencair. Kata Rasul,
Dari celah-celah rongga badannya itu keluarlah lidah-lidah api. Ini dari matanya ini keluar lidah api. Dari telinganya ini keluar lidah api. Dari hidungnya keluar, dari mulutnya keluar, dari sekujur badan pori-porinya keluar lidah api. Dia seperti didudukkan di atas sebuah kuali atau penggorengan. Keluar semua lidah api. Dia berkeyakinan, akulah orang yang paling besar azabnya. Padahal belum lagi diazab, baru disuruh memakai sandal. Kata Rasul menutup hadis beliau, dia itulah orang yang paling ringan azabnya. Seringan-ringannya azab neraka, seseorang yang disuruh memakai sandal dari api neraka, tapi begitu dipakainya menggelegaklah otaknya. Inilah azab yang paling ringan, Pak. Artinya tak ada azab yang ringan, Pak. Kalau kita bukalah lembaran Al-Quran itu, tak adalah kata azab itu berdiri sendiri. Awas kau diazab, tak begitu ancamannya. Walahum azabun azim, disebut sifatnya, Pak. Bagi mereka azab yang besar. Walahum azabus syadid, bagi mereka azab yang keras. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Walahum azabum muhin, bagi mereka azab yang menghinakan. Disebutlah sifat daripada azab tersebut. Supaya apa? Supaya awak makin yakin bahwa azab itu ada, cuman sekarang belum nampak. Itulah permasalahannya. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, kita disuruh menghindarkan diri dari azab neraka tersebut. Jangankan awak besok sudah nampak, bahkan sudah masuk dalam api neraka itu. Bahkan seseorang, orang soleh terdahulu, pernah dia bermimpi, namanya Malik bin Dinar. Malik menguasai, Dinar duit. Jadi kekuasaan dan duit ada di tangannya, Pak. Orang kaya dan berkuasa. Malam itu dia bermimpi dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Lalu paginya dia terbangun, dia tengok badannya merah dan mengelupas. Baru mimpi, dia tengok badannya memerah dan mengelupas. Nah, maka dia mengambil pelajaran. Kalau mimpi saja dapat seperti itu, apatah lagi kenyataannya besok. Jadi kadang-kadang mimpi ke Bapak Ibu wujud dalam kehidupan sehari-hari awak. Awak mimpi kadang-kadang jatuh dari pohon rambutan, rupanya jatuh dari tempat tidur. Bongkak yuk konyang dibuatnya, Pak. Mimpi tenggelam di lautan, rupanya mimpi hidung tertutup oleh bantal. Mimpi dikejar ular lalu dililit, rupanya kain sarung melilit leher. Sering itu, Pak. Saya sering mimpi pidato, Pak, sehingga dibangunkan oleh istri. Kaum muslimin, kata bini, iyo katanya. Apa? Saya pernah mimpi azan, Pak. Allahu Akbar. Rupanya waktu itu tidur di rumah orang, terjago orang serumah. Rupanya ustadz ngigaunya, Pak. Saya sering itu, Pak. Jadi mana tahu besok kalau saya pernah tertidur lalu Bapak mendengar mengigau, Bapak dah tahu. Saya sangat takut, Pak, tidur waktu khutbah Jumat itulah, Pak. Saya takut mengigau. Tidak bohong tuh, Pak. Maka saya tengok tuh tulisan beraye matu ambo tuh, Pak, melawan kantuk. Artinya kadang-kadang yang awak mimpikan wujud. Begitulah ini Malik bin Dinar ini. Tahu bangun, kulit memerah, mengelupas. Dia pun mengambil hikmah. Kalau mimpi saja seperti ini, apalagi kenyataannya. Kita tahu siapa beliau. Beliau Malik bin Dinar, orang yang soleh. Kaum muslimin yang berbahagia, lalu permasalahan kita, apa usaha kita untuk menghindarkan diri dari azab neraka tersebut? Inilah yang kita sampaikan secara sederhana. Salah satunya dengan berakhlak sebagai apa yang disebut Rasul. Kata Rasul dalam sebuah hadis,
ala ukhbirukum, mau ndak ku kabarkan, ku beritakan kepada kalian, la yahrumu 'alan nar au tahrumu 'alaihin nar. Kalau ku sampaikan kepada kalian, kalian tidak akan tersentuh atau tidak disentuh oleh api neraka. Ada 4. Ini bukan berarti awak melakukan 4 perkara ini lalu meninggalkan yang wajib. Tidak ada Pak. Syarat dari perkara ini tetap mengerjakan yang wajib-wajib dan menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Kalau Bapak Ibu kerjakan perkara ini tapi tidak solat, saya tidak menjamin tuh Pak. Kenapa Bapak sekarang tak solat lagi? Alah, diamalkan hadis yang disampaikan Ustaz Samsul Rijal. Insya Allah lah. Tidak bisa doh Pak. Harus kerjakan yang wajib-wajib, hindarkan diri dari dosa-dosa besar. Karena begitu pembahasan ulama hadis. Apa 4 perkara ini? Pertama kata Rasul, ala kulli hayyinin, bagi tiap-tiap orang yang memiliki sikap tawaduk, garis miring rendah hati. Kerjakan yang wajib, tinggalkan dosa-dosa besar. Kemudian dia memiliki satu akhlaknya hayyinin kata Rasul, yaitu tawaduk atau rendah hati. Lawannya tinggi hati atau sombong. Orang yang menghindarkan dirinya dari sifat sombong. Sebab sombong ini diharamkan oleh Allah untuk masuk surga. Kalau haram masuk surga kan masuk neraka tuh Pak. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga kata Rasul. Siapa mereka? Man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibrin. Orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong, walaupun sifat sombong yang dimilikinya itu sebesar zarah, sebesar debu. Sebab jangankan awak Pak yang belum tentu banyak ibadah, yang belum tentu masuk surga, itu iblis itu dulu namanya Azazil, terkenal dengan banyak ibadahnya. Saking hebatnya prestasi ibadah, disejajarkan kedudukannya oleh Allah dengan para malaikat penunggu surga. Memiliki wajah yang tampan rupawan, pengetahuannya luas, ibadahnya luar biasa, tinggal di dalam surga. Cuman satu yang tak dimiliki iblis, yaitu sikap rendah hati. Dia agak tinggi hatinya. Itu nampak sewaktu dia disuruh menghargai Adam yang baru diciptakan. Ini Adam baru diciptakan, para malaikat hormati Adam. Waktu itu cara menghormatinya sujud, bukan sebuah syariat untuk menyembah, hanya menghargai. Saat itu caranya bukan hormat tangan, bukan menunduk, suruh sujud. Wa izqulna lil malaikatis judu li adama fasajadu, mereka sujud dalam arti menghormati, illa iblis, kecuali iblis. Abawas takbar, dia sombong, wa kana minal kafirin, masuk dalam barisan orang yang engkar. Karena sombong di dalam surga, walaupun rajin ibadah, pengetahuannya luas, wawasannya luar biasa, terusir dari dalam surga. Awak yang tinggal di luar surga, ibadah tak seberapa, wawasan pun tidaklah banyak pula, sombong awak saya umpamanya, la yadkhulul jannah, ndak akan masuk surga. Cuman Bapak Ibu, apa itu sombong? Kan begitu. Ndak bisa pula awak cepat memponis si A sombong orang. Kenapa? Itu kemarin saya jumpa dengan ustaz, ndak mau ustaz tuh menegur aku. Sombong lu punya ustaz tuh. Belum tahu sombong tuh Pak. Orang tak sempat menegur awak belum tentu sombong, karena dia punya urusan masing-masing Pak. Karena tak tertengoknya awak. Wak ponis dia sombong, belum tentu sombong. Sombong apa tuh? Sejak beli rumah baru tuh sombong. Sejak beli kendaraan tuh sombong. Sejak menjadi ketua pengurus sombong minta ampun. Umpamanya Pak. Sejak jadi RT tuh sombongnya lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, memang tidak semudah itu awak memponis seseorang itu sombong.
Harus tahu apa pengertian sombong di dalam agama, Pak. Datang seseorang dengan berpenampilan rapi, gagah, bersih, harum. Kalau dari segi penampilan nampaknya sombong orang ini, Pak. Maka dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya ini kalau berpakaian suka yang rapi-rapi, bersih, harum, wangi. Kalau pecut untanya yang elok, bajunya yang indah. Apakah dengan seperti itu saya disebut sombong?" Nah, kan begitu. Apakah umat Islam kok naik untu non kuruh, naik mobil si jago mogok. Kenapa bapak nak beli mobil bagus? Beko takut disebut orang sombong. Baju pakai non lusuh-lusuh. Dan baru ada di rumah Pak Ustaz. Ada Pak. Tapi beko disebut orang awak sombong. Pakai baju dan buruk-buruk. Jangan mengemas agama ini dengan zuhud yang salah. Marah Umar sama awak seperti itu. Usahakan bapak ibu penampilan buruk lagi. Tidak menghina orang miskin. Tak do Pak. Kalau ada yang bagus. Berjalan saja awak dengan loyo. Ditempel yang Umar do Pak. Kalau bantu iko apa berjalan bukan karena sakit atau karena tua ya. Musuh dengan Umar yang ke Umar pernah juga pelimpahan oleh sebab sahabat jalan kok. Karena umatnya kok baru kaya. Kalau sakit dek tua ndak apa. Itu lain cerita. Gagah. Kata sahabat, kalau ku tengok penampilan Rasul, lebih indah penampilan Rasul dari bulan yang sedang purnama. Bapu kira-kira. Wangi Rasulullah itu harumnya 3 hari. Awak indak pakai minyak wangi. Agak menghindar kawan sengaja. Agak lain bau kawan. Apakah dengan begitu saya disebut sombong ya Rasul? Kata Rasul, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan senang dengan penampilan hambanya yang indah. Telekung ibu yang baru yang ibu pakai lebih dicintai Allah ketimbang telekung non buruk. Baju bapak yang bagus lebih dicintai ketimbang baju non buruk apa? Pakai non elok-elok. Allah senang itu. Bukankah bapak bersedekah baju sesama seseorang, lalu orang itu memakainya, nampak sama bapak, senang tak Pak? Dipakainya rupanya sedekah hamba katanya. Senang hati ya Pak. Jadi kalau subuh ini bapak bersedekah baju kepada saya, tapi yo elok lah Pak ya. Besok hamba pakai itu Pak. Nah, koneksi ya. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, kata Rasul meluruskan apa orang ini, pemikiran orang ini. Kata Rasul, sombong bukan begitu. Nah, ini dia hakikat sombong. Hadis sahih riwayat Muslim. Sombong itu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu kau menolak kebenaran dan menghina manusia, itu baru sombong. Menolak kebenaran dan menghina manusia, kalau ada dua ini awak disebut sombong. Menolak kebenaran itu yang dicontohkan iblis. Sujud tidak mau sujud, itu menolak kebenaran. Awak hari ini kalau disuruh solat tidak mau awak solat, itu sombong. Disuruh awak puasa tidak mau puasa, itu sombong. Ibu disuruh menutup aurat tidak mau menutup aurat, itu sombong. Pokoknya menolak sebuah kebenaran, jelas dalilnya, tak mau awak, itu sombong tuh Pak. Nah, kan itu yang sombong tuh. Yang kedua, wa ghamtun nas, menghina manusia. Itu juga yang dicontohkan iblis. Satu, tak mau sujud, menolak kebenaran. Yang kedua, dia hina Adam. Dalam surat Al-A'raf itu dijelaskan. Allah bertanya kepada Adam, mengapa kau tak mau sujud kepada Adam? Nah, disinilah nampak penghinaannya. Katanya, ana khairum minhu.
saya lebih baik dari Adam. Merasa diri lebih baik, baik boleh. Kalau merasa diri lebih baik, tidak boleh. Soleh boleh Pak. Merasa diri lebih soleh, tidak boleh. Kaya boleh. Merasa diri lebih kaya, tidak boleh. Tahu boleh. Merasa diri lebih tahu, tak boleh. Kuat boleh. Merasa diri lebih kuat, tidak boleh. Pengalaman boleh. Merasa diri lebih berpengalaman, tidak boleh. Ini merasa itu masalahnya Pak. Ini masalah hati. Makanya sombong itu diletakkan di hati. Tidak boleh. Itu yang dilakukan iblis itu. Saya lebih baik daripada dia. Lalu orang kalau sudah merasa diikuti dengan yang kedua ini. Apa itu? Dia menghina Adam. Khalaqtani min narin. Kata iblis, saya diciptakan dari api yang mulia. Wa khalaqtahu min tin. Dia itu cuma dari tanah. Jadi dalam pandangan wawasan kacamata iblis, kemuliaan seseorang tergantung kepada kepemilikannya Pak, kedudukannya. Dia merasa mulia karena dari api. Adam dari tanah dihinanya. Padahal kemuliaan manusia kan tidak di situ dah Pak. Karena bentuk badan. Mentang-mentang ustaz kau pendek, bule, hitam, kolek. Umpama. Kalau di sini baik-baik. Wah, elok husuknya mendengar. Ada kadang-kadang kalau tidak LC tidak mau dia mendengar dah Pak. Sementara ambo SAG-nya Pak. Sarjana agak gimana gitu. Manangguang. Jadi Bapak jangan bertanya dengan saya Pak. Tidak bisa menjawabnya Pak. Saya bisa menyampaikannya. Ada yang tingkat mubalih, ada yang tingkat ulama. Saya cuma mubalih sajanya Pak. Menanggung. Tidak mau dia mendengarnya umpama nih Pak. Ini termasuk sombong. Menghina manusia. Akibatnya terusir dia dari dalam surga. Biasanya orang sombong dengan 3 ini. Dan itu yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama orang sombong itu adalah Fir'auna. Yaitu Fir'aun. Jabatannya. Kedudukan bisa menyebabkan orang sombong. Yang kedua Korun. Korun harta kepemilikan. Bisa menyebabkan orang sombong tuh Pak. Tengoklah Fir'aun itu. Waktu disuruh menyembah Allah kan tak maunya dah Pak. Dibawa Musa, apa katanya? Saya Tuhan yang maha tinggi. Dianggapnya dirinya Tuhan. Korun juga tidak mau diajak oleh Musa. Siapa lagi? Yang ketiga. Biasanya awak sombong karena wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman. Itulah yang dicontohkan Samiri atau Haman. Samiri dan Haman itu menteri-menteri penasihat Fir'aun sombong. Akibatnya ketiga kelompok ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyaklah ancaman dari Allah dipenuhkan neraka jahanam karena memiliki sikap sombong. Orang awak di kampung dulu itu kalau menidurkan anaknya Bapak Ibu itu walaupun dia tidak tamat S1, S2, S3, tapi cara dia mendidik anak melahirkan Bapak Ibu sekarang ini. Konya Pak. Hasil dari tamat SR sekolah rakyat. Awak kini S3 anak tak tamat sekolah. Jangan tersinggung Pak kalau ada Pak ya. Jangan tersinggung dah Pak. Emak awak tak bersekolah, anaknya sekolah sadonya Pak. Kami 12 orang adik beradik Pak. Makan berjatah kan Pak, anak yatim 5, 17 orang dipelihara mak. Konyo pajan yang dipelihara. Mak nak tamat sekolah tu, SR cumannya. Tak pandai baca tulis tu Pak. Sekolah rakyat. Tapi tengok pendidikan yang dikasihkannya sama awak. Menidurkan anak tak sama dengan ibu zaman now. Ibu zaman kini tapi bukan ibu-ibu. Mak nyanyi mak kata anak awak kan sering tuh.
Awak anggap itu enteng padahal dia sudah bersedia menerima pelajaran. Lalu umatnya pun menghidupkan api. Lagu nan diputar sembarang saja. Mr. Bombastic. Dum dam dum, dum dam dum, dum dam dum. Apa ndak tergeleng-geleng anak. Untuk anjing gilo. Mr. Bombastic, alam fantastik. Mr. Loba, abam bam bam, abam bam bam. Entah hapu-hapu. Mak awak. Diterata, ya Pak. Bila diri ingin dikenang, ni tawaduk ni. Semailah. Habis Pak? Belum lagi. Nanti berbunyi lagi Pak. Berbunyi sekali lagi habis. Kalau tidak berbunyi, torui awak ceramah Bapak. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bawalah ilmu padi di ladang, makin berisi tunduk ke bawah. Rendah hati. Tengoklah padi tu Pak. Berisi, bahkan sampai ke tanah. Kalau ada padi besok lurus, tidak usah bangga. Kata Zalmon almarhum, beliau dah berpulang ke rahmatullah, ratok padi ampu namanya. Kalau kail panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Air beriak pandanya dangkal, sungai yang deras begitu pula. Ada padi, makin kaya makin rendah hati, makin tinggi jabatan makin tahu diri. Ndak mentang-mentang. Kenapa ibu ndak tegur ibu tu di jalan? Bukan apa-apa Pak Ustaz. Awak ku bini RW sementara inyo tu bini RT. Oh mak, ndak kan mungkin pula awak menogo. Inyo lah dulu menogo awak. Aku ku bini RW, Pak. Inyo cuman bini RT. Kata Anas bin Malik, 10 tahun aku tinggal bersama Rasul. Belum pernah Rasul memandangku tanpa tersenyum. Siapa Anas? Bahasa awaknya pembantu di rumah itu Pak. Tapi itu sahabat. Rasul bila bersalaman dengan orang, takkan melepaskan tangan sebelum orang itu melepaskannya. Tidak bisa copeknya menarik tangan. Orang yang copek menarik tangan menunjukkan tinggi hati. Tak sompek wak memegang. Lunak seperti bersalam dengan hantu kuburan. Mungkin tenaganya waktu makan, tenaganya Pak. Rasul bersalaman, kata Abdullah ibnu Mas'ud. Bersemangat, tak lepaskan sebelum orang itu melepaskan. Artinya seakan-akan Rasul rindu semua. Rasul kalau Abu Bakar bercakap, seakan-akan Rasul belum pernah mendengarkan informasi itu. Apa informasi Rasul yang tak tahu? Dari petala langit bumi tahu Rasul. Jangankan kejadian masa itu, 1440 tahun sekarang sudah disebut Rasul kejadian. Ramal Rasul dulu. Sayakti zamanunku segiku hadis. Akan datang besok suatu zaman di mana umat seperti ini. Lah tahu Rasul tapi mendengarkan berita Abu Bakar. Tidak seperti itu, betul kiro-kiro. Ditanya jemaah itu kalau tak tahu lah betul kiro-kiro. Kiro-kiro kan lebih kurang Pak, hari-hari enggak. Entah iyo entah tidak, pokoknya ikut dah lebih Pak. Umar cerita ko. Kenapa? Menunjukkan sikap rendah hati beliau. Datang seorang tamu dari sebuah negeri, dia selalu memberi Rasul hadiah. Rupanya Rasul tak ada di rumah, kurangnya jualan Pak di pasar yang bagi hadiah. Jualan minyak samin. Tidak bawa baju, orang Arab baju tidak bawa baju, takkan terbayang Pak menengok. Bawa kilik biru kulit tu Pak, tak hitam lah itu. Biru. Bapak kalau pergi umrah besok fotolah sekali-kali dengan orang tu. Nak
tahu bapa putih awak di situ tuh, Pak. Makanya saya tidak merasa hitam tuh, kalau dibandingkan dengan orang tuh. Iyo Pak, lebih diselinder le Pak le. Tapi coba tengok perbuatan Rasul. Bawa minyak badan kawat ini di pasar, Bupoluk tak tahu bayangkan macam mana bau kulit kalau macam. Rasul karena rendah hatinya dipeluknya budak itu dari belakang. Menengok itu siapa pula tolok memodok ambu bontuk ikoma, bontuk acik konyang. Tengoknya Rasul, dibiarkannya badannya di perut Rasul. Karena sebuah kebahagiaan tersendiri bersentuhan dengan kulit Rasul yang sangat mulia. Begitulah kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diajarkan umat awak tadi. Jauhi sifat mengaku pandai, angkuh dan sombong menepuk dada. Ingat petuah penyu di pantai, telur beratus namun tak bangga. Bapak Ibu tengok acara film Flora dan Fauna. Iya enggak Pak? Hewan-hewan tuh tumbuh-tumbuhan. Saya senang menengok itu Pak. Filmnya jujur. Dah do bohongnya do. Beda dengan dengar berita Pak. Orang sering dengar berita TV campaknya keluar jadinya Pak. Makanya tontonlah Flora Fauna. Itu dipasang CCTV di bawah apa penyu itu Pak. Bagaimana penyu bertelur itu? Beratus. Bila ingin jangan seperti penyu di pantai bertelur terlalu beratus tapi tak bangga. Beda pula dengan ayam di kampung. Bertelur satu ributnya sekampung. Ayam tidak pernah langsung bertelur Pak. Ini kalau kita jagonya jam 9 pagi itu umpamanya itu mengopak-ngopak loh Pak. Oh ributnya minta ampun. Apa finishnya Pak? Nyebut telur. Cuma ciek. Jadi ada orang sikit kemampuannya tapi luar biasa pengumumannya. Ibu tuh cuman beli sendok tapi se-RW orang tahu. Awak alhamdulillah bisa beli sendok. Kata anaknya, mama aku tadi beli sendok. Kata suaminya, kaum muslimin hari Jumat biniku beli sendok. Diumumkannya hari Jumat. Nah Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, itu sifat ayinin, yaitu tawadu, tidak sombong. Bila ingin harum mawar, jauhi sifat meninggi diri. Bisa ular tidak akan tawar walau menyuruh batang berduri. Lewatlah seseorang depan seorang ulama, kok gaya jalannya Pak. Boleh seperti itu Pak. Menurut ayat tak boleh, tapi dalam sebuah peperangan kata Rasul boleh. Jadi ada sahabat begini jalannya, kalau bukanlah dalam peperangan dilarang Rasul jalan. Tapi kode membangkang-bangkangkan boleh Pak, tapi musuh boleh. Sebab tidak semua pula seperti ini sombong. Polisi itu kalau dia jalan begini jangan disebut sombong Pak. Memang polisi tentara harus begitu. Jangan perlu polisi itu berikut takut disebut sombong lalu melambai jalan. Jangan tentara itu disuruh lemah lembut Pak, dia tegas. Bukan tidak lemah lembut, tegas, bukan keras. Serang. Dia tidak marah terus Pak. Tak mungkin pula, ayo semuanya serang. Mati saja dulu. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi berjalanlah orang ini dengan sombong, dengan gagah. Dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi marha, jangan kau jalani atau berjalan di muka bumi dengan sombong. Ugaya. Sombong. Lewat depan ulama ini kan amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan itu. Kata ulama ini jangan berjalan seperti itu, tidak bagus. Kata orang ini, tidak tahu kau siapa aku. Menawar diri kau Pak. Tahu tidak kau siapa aku? Dijawab oleh ulama, saya tahu siapa Tuhan.
Tuhan itu diciptakan dari air yang hina. Afala yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat taraib. Dari tempat najis awak kau keluar, dari tempat najis awak ni masuk. Mohon maaf nih Pak. Iya enggak Pak? Tanda awak hina tu Pak. Enggak ada manusia ni keluar dari mata tu Pak. Bayi keluar dia Pak. Tak lain tu Pak. Dari mulut tak ada, dari telinga tak ada, walaupun di atas. Tuhan kemana-mana kata ulama, saya tahu siapa Tuhan, tak lebih daripada najis yang sedang berjalan. Jadi awak ke sebenarnya penuh dengan kotoran. Tak mungkin sombong tu Pak. Mulai dari atas ni namanya ketombe kau Pak. Coba bapak ibu jangan mandi-mandi selama 6 bulan. Gawe kau Pak. Insya Allah putih kau tanya. Ketombe. Turun ke bawah. Tuh. Tai matu. Penuh dengan tai. Turun ke bawah. Tai hidung. Turun ke samping. Tai talingo. Iya enggak Pak? Turun ke dalam nih. Tai gigi. 32 batang gigi awak. 32 WC-nya Pak. Setiap batang keluar tai. Entah dari mana tak tahu. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Kan itu. Kau Pak, kulit daki namanya. Di kuku, tai kuku. Di perut, gudangnya itu. Jangankan hakikatnya Pak, yang keluar le. Gasnya saja yang keluar bubar orang dibuatnya Pak. Iya. Orang yang buang angin tanpa besar itu kan salah satu kecurangan sebenarnya Pak. Sehingga orang lain tertipu dibuatnya. Nah, elok-elok ya duduk padanya buang angin. Nah, nih. Dan bila Tuhan meninggal dunia, tak lebih daripada bangkai dan bangkai yang ditanam orang. Rupanya awak ini hidup, ada orang sama awak karena awak sibuk membersihkannya. Awak dihargai karena masih ada yang turun naik. Kalau sudah berpisah, jangankan lagi orang yang jauh, tetangga dekat risaunya Pak. Lah 2 hari ndak dikuburkan mayat. Padahal ini kawan konconya yang nyebut itu tuh Pak. Dan kalau sudah meninggal dunia, kita hanya tinggal namanya saja lagi. Nama pun tak dipanggil. Bapak tengok orang memandikan jenazah. Apakah dipanggil nama awak? Siapa yang disebut? Bawa jenazah tu kemari. Nama awak pun tak mau orang menyebutnya le Pak. Bawa jenazah tu kemari. Bawa jenazah tu kemari. Assalamualaikum Bang Edi. Maaf jangan tersinggung kalau nama Edi. Pak Ujang. Pak Hasan disebut bapak. Sekarang enggak. Bawa jenazah. Sejak itu orang itu tak lagi menampilkan perjalanan yang sombong. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, ulun juga bunyi lebah le. Lamo jam di siko kau Pak. Di tempat lain kalau selama ikut ke ceramah lah bunyi Pak. Yang kedua adalah layinin bagi yang mencatat. Apa itu layinin? Yaitu lemah lembut. Ada sahabat yang sangat dicintai oleh Allah sampai Allah sebut kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah sangat mencintaimu. Pokoknya kawan kau, engkau punya sifat salah satunya layinin, lemah lembut. Lemah lembut tidak ada hubungannya dengan lemah gemulai. Jangan samakan tu Pak. Lemah lembut, Umar bin Khattab bisa bersikap lemah lembut padahal setan takut sama dia. Ali bin Abi Thalib bisa lemah lembut, Hamzah bisa lemah lembut, Sa'ad bin Abi Waqqas singa yang menyembunyikan kukunya Pak. Lemah lembut. Mata singa aja tengok. Lemah lembut Pak, tapi kukunya korek. Jangan tertipu menengok singa besok Pak. Yang menengok awak kau Pak. Lemah lembut. Habislah Pak ya. Pas. Besok sambung leh. Kalau lemah lembut tidak sama dengan lemah gemulai.
Harus dipahami. Kalau lemah gemulai, kau lemah gemulai. Bapak beko nak lemah lembut, jangan dirubah jalan. Kau lemah gemulai banyak. Ia yang disebut lemah lembut. Tidaklah kelembutan ada pada sebuah keluarga, hadis sahih riwayat Muslim, akan menambah eloknya keluarga itu. Bapak tu lemah lembut, ibunya lemah lembut, anaknya lemah lembut. Lemah lembut berbicara, berbuat, ibu yang berbahagia kalau ngomong. Perempuan itu kata Abraham Lincoln tambah sedikit adalah makhluk yang lemah lembut. Dia akan tetap indah selagi mempertahankan kelemah lembutannya. Tidak ada seorang suami suka menengok bini kasar. Ingat tu. Walaupun muka ibu keibuan, kalau kaki kesebelasan tak suka lagi. Muka ibu memang takbirnya keibuan, berbeda dengan laki-laki yang berjenggot dan berkumis. Ya tak? Nampak kasar. Kalau ibu lemah lembut. Tapi kalau kaki berjalan kasar, muka kaki bicara lemah lembut, berbuat lemah lembut. Tiada kelembutan pada sebuah keluarga kecuali menambah eloknya keluarga tersebut. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan dua inilah dulu yang bisa awak sampaikan dan dua ini bisa awak pahami. Yang terbaik itu bisa awak berangsur mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari insya-Allah. Yang pertama hayyinin dan yang kedua adalah layinin. Mana tahu besok tidak disambung ini. Yang ketiga adalah qaribin, akrab, dan yang keempat adalah syahlin, yaitu memudahkan urusan orang. Hayyinin adalah rendah hati, layinin lemah lembut, qaribin akrab dengan orang lain. Yang keempat sahlin, suka memudahkan urusan orang. Bapak Ibu yang berbahagia, tutup umpamanya kalau sikit lagi nih Pak, nyu sikit toreh Pak. Kalau seandainya Bapak Ibu nanti berkomunikasi dengan orang, tolonglah sedikit memudahkan. Kalau menengok orang sakit, ini pengalaman saya nih Pak, karena mempengaruhi orang, mudahkan orang itu. Sakit Pak, iyo Pak Ustadz, dah lama, dah 3 bulan. Oh, mudah-mudahan cepat sembuh. Kalau Pak minum obat teratur, insya Allah sehat. Padahal ini parah. Jangan dipersulit. Sakit Pak, yuk deh, kok gawat penyakit apa kok Pak? Dah berapa lama Pak sakit? 3 bulan. Kawan Pak, ambu Pak, tak sampai 3 bulan dah Pak. Seminggu lewat untuk apa kok Pak? Nah, kalau kayak gini Pak, tak sahlin namanya dah Pak. Pak saya ngurus surat, bisa insya Allah ini. Pak saya ngurus surat, ini dah payah sekarang nih Pak, ikut kasusnya besar, nanti payah jadi itu. Pak saya punya utang, payah itu. Pak saya punya utang, kalau diansur insya Allah selesai. Selesai je nyatanya Pak. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan 4 sifat inilah bisa awak miliki. Di samping tentang awak berakidah yang lurus, ibadah yang bagus, dan akhlak yang terurus. Lebih dan kurang mohon maaf. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita mohon ampunan, kepada manusia kita wajib saling memaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.